Jakarta hari itu seperti kota yang pura-pura hidup. Mesin kendaraan tetap berjalan, lampu lalu lintas tetap berganti warna, orang-orang tetap bekerja. Tapi di bawah semua itu, ada sesuatu yang salah seperti jantung yang berdetak tapi sudah mati rasa. 12 Mei 1998 bukan hari demonstrasi. Ia adalah hari pengujian, bukan untuk mahasiswa, tapi untuk negara. Di halaman Universitas Trisakti, suara manusia menumpuk. Bukan suara marah, bukan suara beringas, lebih mirip suara orang yang sudah terlalu lama menelan kecewa. Mereka berdiri dengan tubuh sendiri sebagai tameng, tanpa besi, tanpa api, tanpa rencana pulang dengan selamat. Di seberang jalan, senjata sudah bangun sejak pagi, dibersihkan, diisi, dipeluk seperti benda suci. Sore mendekat pelan seperti algojo yang tidak tergesa. Langit tidak mendung, tidak ada tanda bencana. Justru itu yang membuatnya menakutkan. Mahasiswa mundur, 1 langkah, 2 langkah, masuk ke kampus ruang yang seharusnya netral, seharusnya aman, seharusnya tidak berdarah. Lalu suara itu datang. Pendek, kering, tidak emosional. Bukan suara peringatan, bukan suara pembubaran. Itu suara keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Peluru meluncur lebih cepat dari doa. Tubuh manusia kalah cepat dari logam. Seseorang jatuh, bukan karena lelah, karena dadanya bolong. Tangga kampus yang biasa dilewati sambil bercanda, hari itu mencicipi darah pertama. Dan darah itu tidak berhenti. Orang-orang berteriak, tapi suara mereka terdengar jauh seperti teriakan di dalam air. Ada yang berlari sambil memegangi perutnya sendiri. Tidak sadar bahwa yang ia pegang bukan rasa sakit, tapi akhir hidupnya. 4 tubuh berhenti bergerak, bukan karena demonstrasi selesai, tapi karena napas mereka diputus. Elang, Heri, Hafidin, Hendriawan. Nama-nama ini tidak mati dengan heroik. Tidak ada musik latar, tidak ada pidato terakhir. Mereka mati biasa saja, dan justru itu yang paling kejam. Kamera merekam, bukan untuk keadilan, tapi karena kebenaran hari itu terlalu berdarah untuk disembunyikan. Televisi menayangkan jasad mahasiswa. Surat kabar mencetak tubuh yang tidak bergerak. Indonesia melihat. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Pertanyaan mulai berkeliaran seperti bangkai yang tak dikubur. Siapa yang menarik pelatuk? Siapa yang memberi izin? Siapa yang memutuskan bahwa sore itu ada nyawa yang boleh diambil? Tidak ada jawaban yang benar-benar datang. Yang ada hanya diam resmi diam yang dilindungi pangkat, jabatan, dan waktu. 6 hari kemudian, kekuasaan runtuh. Orang-orang bersorak. Sejarah menulis kata reformasi. Tapi Trisakti tidak ikut bersorak. Karena 4 mahasiswa tidak ikut menyaksikannya. Hingga sekarang, kampus itu berdiri seperti biasa. Mahasiswa datang dan pergi. Namun setiap tanggal 12 Mei, Trisakti seperti menahan napas seolah tembok-temboknya masih menunggu suara tembakan berikutnya. Karena Trisakti bukan sekadar tragedi, ia adalah peringatan bahwa negara bisa berubah menjadi senjata, bahwa peluru bisa lebih didengar daripada suara, dan bahwa sejarah Indonesia pernah sampai pada titik di mana anak bangsa harus mati agar bangsa mau mendengar. Dan mungkin yang paling horor dari Trisakti bukan tembakan itu sendiri, melainkan fakta bahwa sampai hari ini tidak semua orang merasa bersalah